Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas mengenai program olah data, khususnya SPSS. Nah, teman-teman, tentunya ketika akan melakukan olah data menggunakan SPSS, harus ada software yang diinstalnya. Silahkan teman-teman, kalau sudah menginstalnya, dibuka saja SPSS-nya dengan cara klik icon yang ada di desktopnya. Nah, SPSS sendiri merupakan program olah data yang paling populer. Kenapa paling populer? Karena selain anak eksak seperti kita, anak sosial pun bisa menggunakan SPSS di dalam melakukan pengolahan data, khususnya di dalam penelitian. Nah, tampilan pertama SPSS adalah seperti halnya di dalam Excel, terdiri dari baris dan kolom. Nah, ketika teman-teman sudah membuka SPSS-nya, pastikan ada tulisan di kanan bawah, "Processor is ready". Artinya, SPSS di sini sudah siap untuk digunakan dalam analisis atau mengolah data. Nah, di dalam SPSS, di kiri bawah, ada data view dan variable view. Data view dan variable view di sini mempunyai kegunaan yang berbeda. Variable view digunakan untuk mendefinisikan variabel, sedangkan data view digunakan untuk input data yang kita punya. Untuk lebih jelasnya, saya misalkan punya sebuah contoh. Ini adalah sebuah data, sengaja saya buat hanya sedikit supaya teman-teman bisa memahaminya. Kalau kita perhatikan di sini, kita punya data penjualan produk biskuit. Data penjualan tersebut terdiri dari 5 variabel, yaitu variabel respon sampai variabel lama kerja. Nah, ketika kita akan menginputkan data yang kita punya di SPSS, maka langkah pertama adalah kita harus mendefinisikan variabel apa yang akan kita buat. Sehingga langkah pertama adalah kita klik di variable view-nya. Ya, untuk lebih memudahkannya, saya akan minimize SPSS-nya sehingga tampilannya seperti ini. Jadi, yang pertama adalah kita inputkan atau kita definisikan variabel apa yang akan kita jadikan sebagai data penelitian kita. Dalam hal ini, kita punya data responden. Maka, di baris pertama, kolom pertama, isikan responden. Jadi bukan datanya, tapi nama variabelnya. Kalau kita perhatikan di sini, data yang kita punya terdiri dari huruf dan juga angka. Sehingga nanti kita harus mendefinisikannya pada saat kapan kita menggunakan huruf dan pada saat kapan kita menggunakan angka. Ketika kita punya data responden, kita lihat datanya, dia berupa huruf atau karakter. Maka tipe datanya pilih bukan numerik, tapi pilih dengan string. Caranya bagaimana? Klik titik 3 yang ada di sebelah kanannya, kemudian pilih string. Ini adalah data-data yang disajikan oleh SPSS, tetapi yang biasa digunakan adalah string dan numerik. String digunakan kalau datanya berupa huruf, numerik digunakan kalau datanya berupa angka. Karena responden isinya berupa huruf, maka kita isikan dengan string. Klik OK. Kemudian di labelnya bisa kita perjelas, itu adalah nama responden. Yang lainnya kita abaikan. Yang kedua adalah JK. Variabel yang kedua adalah JK. Kita singkat dengan JK. JK itu adalah jenis kelamin. Nah, tipe datanya apa? Di sini tipe datanya adalah string. Kenapa? Karena dia berupa huruf. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, dari data yang kita punya, ini bisa kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Atau bisa kita kategorikan, yaitu pria dan wanita. Makanya di sini ada informasi bahwa wanita diberi kode 1 dan pria diberi kode 2. Jadi ketika ada data yang bisa kita kategorikan, lebih baik kita kategorikan. Kenapa? Karena SPSS hanya bisa menganalisis data berupa angka. Sehingga nanti di sini tipenya bukan string tapi numerik. Desimalnya adalah 0. Kenapa? Karena 1 dan 2 tidak ada angka di belakang komanya. Kemudian di labelnya kita tulis dengan jenis kelamin. Kemudian kita akan mengubah dari string menjadi numerik, maka cara merubahnya ada di kolom value. Kemudian klik di kolom value-nya, baris jenis kelamin, klik titik 3-nya,
kita isikan di sini angka 1, value itu adalah angkanya 1, labelnya untuk wanita. Kalau sudah, klik add. Yang kedua adalah untuk pria. Kemudian add lagi. Kalau sudah, klik OK. Kita lihat pengukurannya. Jenis kelamin itu skala pengukurannya adalah nominal, maka pilih dengan nominal. Beres. Yang ketiga adalah pendidikan. Saya singkat menjadi PDDK. Teman-teman boleh dengan pendidikan. Tipenya apa? Lihat datanya, dia berupa karakter. Tetapi kalau kita perhatikan di sini hanya ada 3 kelompok data, yaitu S1, D3 dan SMA. Makanya kita kategorikan dengan ketentuan setiap yang pendidikannya SMA kita beri kode 1, D3 2 dan S1 3. Maka di sini menjadi numerik dengan desimalnya adalah 0 juga. Labelnya kita perjelas dengan pendidikan. Di value-nya kita rubah. Kenapa dirubah? Karena kita akan merubah dari string menjadi numerik. Angka 1 itu untuk SMA. Add. Angka 2 untuk D3. Add. Dan angka 3 untuk S1. Add. Kalau sudah, klik OK. Lihat measure-nya, karena tingkat pendidikan itu adalah skalanya ordinal, maka pilih yang ordinal. Variabel ketiga beres. Sekarang yang variabel keempat adalah penjualan. Penjualan, tipe datanya sudah numerik, maka di sini nggak usah dirubah. Width-nya 8, desimalnya adalah 2. Kenapa 2? Karena di sini ada angka di belakang koma. Angka di belakang komanya adalah 2 angka, maka desimalnya adalah 2. Kenapa width-nya 8 semuanya? Width di sini adalah banyaknya karakter yang dibutuhkan atau banyaknya angka yang dibutuhkan. Kalau kita lihat penjualan itu ada 4 angka, 1, 9, 2, dan 5. Kalau kita simpan dengan 8 angka itu masih mencukupi, maka 8 pun masih dibutuhkan. Mungkin nanti ada suatu kasus yang width-nya harus lebih dari 8. Labelnya adalah penjualan, boleh ditulis boleh tidak karena sama dengan nama variabelnya. Ketika nama variabel disingkat, maka jelas di label. Value-nya nggak usah kita isi. Kenapa? Karena datanya sudah berupa numerik murni. Kemudian measure-nya adalah pilih yang scale. Jadi kalau datanya berupa interval ataupun rasio, pilih measure-nya adalah scale. Yang kelima adalah lama kerja. Saya singkat dengan LK. Tipenya sudah numerik, desimalnya adalah 0 karena tidak ada angka di belakang koma. LK itu apa? Lama kerja. Maka kita perjelas di label, di kolom label. Value-nya apa? Value tidak kita isi. Kenapa? Karena LK itu sudah murni numerik. Kemudian measure-nya adalah scale. Kalau sudah semuanya kita isikan, maka langkah berikutnya adalah kita klik data view-nya. Hati-hati di sini, untuk nama variabel tidak boleh menggunakan spasi. Misalnya L spasi K itu nggak boleh. Jadi nama variabel harus tanpa spasi. Nah, kalau sudah klik data view, di data view kita sudah punya 5 variabel yang siap kita inputkan datanya dari responden sampai dengan lama kerja. Nah, yang pertama siapa? Andre. Maka kita ketikkan di situ Andre. Kemudian Sari dan seterusnya. Diusahakan input datanya per kolom supaya lebih cepat. Nah, jenis kelamin atau JK di sini. Karena tadi pria itu kita beri kode 2 dan wanita beri kode 1, yang kita inputkan adalah kodenya. Jadi, yang pertama adalah pria, isikan dengan angka 2. Kemudian enter. Nanti ada yang otomatis mengganti berubah dengan pria atau tidak, ya. Tapi tidak ada masalah. Kemudian 1 enter, 1 enter. Kemudian 2 enter dan 1 enter. Kemudian kalau misalnya saya tetap angkanya adalah 2 dan 1, bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya tinggal klik yang ini adalah value label. Kita klik sini, dia akan berupa angka. Klik lagi di sini, dia akan berupa karakter. Tapi tidak ada masalah. Yang bermasalah itu jangan sampai kita ketikkan pria, wanita, tapi lebih baik 1 dan 2.
Untuk pendidikan, kita isikan dengan 1 untuk SMA, 2D3, 3S1, kemudian SMA dan S1. Penjualan, karena dia berupa angka, maka langsung isikan dengan sesuai dengan datanya. Hati-hati, tanda koma ada sebagian komputer menggunakan titik, ada juga yang menggunakan koma. Sesuaikan dengan kebutuhan atau sesuaikan dengan komputernya masing-masing. Tadi kita pesan desimalnya adalah 2, maka otomatis dia akan menjadikan 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Dan yang terakhir adalah nama kerja, kita isikan sesuai dengan data yang ada. Itu adalah cara input data di SPSS. Jadi kuncinya adalah kita lihat dulu banyaknya variabel, kemudian kita definisikan variabelnya di variable view, kemudian kita inputkan datanya di data view. Sampai sini ada pertanyaan atau ada permasalahan, nanti akan kita bahas di kelas. Berikutnya adalah bagaimana kalau kita memodifikasi dari data yang kita punya. Artinya, kita akan melakukan perhitungan berdasarkan data yang sudah kita inputkan. Sebagai contoh, saya akan membuat suatu variabel baru di sini. Saya akan buat variabel baru, namanya adalah bonus dan insentif. Insentif itu, kita punya variabel baru namanya insentif. Rumusnya adalah 0,05 dikali penjualan. Karena kita punya datanya sudah diinputkan, kita tidak boleh menginputkan insentif secara manual. Kalau datanya sedikit, tidak ada masalah. Tapi kalau datanya sudah ratusan, bahkan ribuan, itu baru bermasalah. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh SPSS. Dengan cara klik transform, pilih compute variable. Nah, ini adalah melakukan perhitungan aritmatika untuk membuat variabel baru dengan variabel yang sudah kita inputkan. Target variabelnya apa? Ini adalah variabel baru yang akan kita buat. Dalam hal ini adalah insentif. Kita buat insentif, kemudian apa rumusnya? Simpan di numeric expression di sini. Yaitu 0,05, boleh klik di sini atau oleh manual di keyboardnya, dikali dengan penjualan. Ambil di sini penjualannya. Pindahkan ke sebelah kanan, kemudian klik OK. Maaf, di sini ada 2. Klik OK. Nah, biarkan SPS mengeksekusinya. Di sini sudah dieksekusi. Kita lihat datanya. Di sini sudah muncul yaitu insentif. Kita tidak menghitungnya, biarkan SPSS menghitungnya. Ini adalah 0,05 dikali dengan penjualan. Berikutnya adalah kita akan membuat variabel baru, yaitu bonus. Tetapi ada kondisinya. Jika lama kerjanya lebih dari sama dengan 5 tahun, maka bonusnya sekian. Jika tidak, bonusnya sekian. Maka di sini kita ada 2 kondisi. Sama halnya dengan di Excel, kita menggunakan perintah if. Di SPSS pun ada perintah if. Bagaimana caranya? Tetap transform, compute variable. Kita akan buat variabel bonus. Tadi sudah ada insentif, kita reset dulu. Nah, kita isikan dengan bonus. Apa rumusnya? 0,5 kali penjualan. Kondisinya apa? Jika lama kerjanya lebih dari atau sama dengan 5 tahun. Sehingga kita klik yang if-nya dulu. Klik if-nya di sini. Klik include if case satisfy condition. Di sini kondisinya. Siapa yang sebagai patokannya? Itu lama kerja. Maka pindahkan lama kerja ke sebelah kanan. Ketika lama kerjanya lebih dari sama dengan 5 tahun, continue. Jadi di sini kita akan membuat variabel bonus. Jika lama kerjanya lebih dari atau sama dengan 5 tahun, apa perintahnya? Yaitu 0,15 dikali dengan penjualan. Klik OK, biarkan SPSS mengeksekusinya. Sudah dieksekusi, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ternyata yang bonus itu baru 3 orang. Kenapa? Karena ini yang memenuhi kondisi lama kerjanya lebih dari atau sama dengan 5 tahun. Terus bagaimana yang berikutnya? Sama, kita ulangi lagi. Transform, compute variable, masih bonus target variabelnya, tetapi kondisinya kita ganti menjadi kurang dari 5.
Continue. Di sini sesuai dengan di rumusannya bahwa penjualannya itu dikali dengan 0,05. Oke. Change exciting variable. Yes. Kemudian biarkan dia mengeksekusi. Hasilnya kita lihat sudah terisi semuanya. Jadi untuk memodifikasinya kita menggunakan perintah transform compute variable. Nanti untuk modifikasi mungkin ada beberapa cara lagi atau beberapa kasus yang berbeda. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mudah ya? Oke. Nah, sekarang kalau sudah, bagaimana cara kita menyimpannya? Di sini masih untitled, artinya belum disimpan. Caranya seperti hanya di dalam program yang lainnya. Untuk menyimpan hasil pekerjaan kita, klik file save gambar disket, atau bisa teman-teman langsung klik disket di sini. Klik disketnya, kemudian dia akan meminta disimpannya di folder mana dan di drive mana. Misalkan teman-teman silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Saya akan simpan di E misalnya, kemudian di folder praktikum. Di sini entitle tinggal ganti misalnya dengan nama latihan. Kemudian save. Otomatis nanti yang asalnya entitle 1 berubah menjadi latihan.sap. Artinya data yang kita punya sudah disimpan di file namanya latihan. Kalau teman-teman akan memanggil kembali seperti halnya di program yang lain, kita menggunakan file open tetapi pilih yang data. Nah, sampai sini itu adalah pembahasan hari ini tentang bagaimana cara input data di SPSS. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.